Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Gantama dari STIA dengan NPM 221506133. Di sini saya akan menjelaskan materi modul 2.6. 2.6 ini tentang the input function. Yang pertama itu fungsi input. Sesuai dengan namanya, fungsi input berfungsi untuk membaca data yang dimasukkan oleh user dan mengembalikan data yang telah dimasukkan user ke program yang sedang berjalan. Untuk umum dari fungsi input ini, input dalam tanda kurung selanjutnya ada fungsi input dengan argumen. Di sini fungsi input argumen anything sama dengan input, terus dimasukin kalimat di dalamnya tell me anything. Terus di sini ada variable print print yang untuk ngeprint output anything ini, dan juga really. Fungsi input dapat meminta pengguna tanpa bantuan dari print. Urutan yang akan terjadi pada kode di atas yaitu fungsi input dipanggil dengan satu argumen. Pesan tell me anything akan ditampilkan di konsol sebelum pengguna diberi kesempatan untuk memasukkan apapun, dan selanjutnya input kemudian akan melakukan tugasnya. Fungsi input operasi yang dilarang. Pada fungsi input dilarang mengoperasikan operator yang bersifat angka dikarenakan tipe data yang masih berbentuk string. Apabila dipakai maka akan menghasilkan output error. Selanjutnya ada tipe casting. Solusi dari permasalahan pada 2.1.6.3 sebelumnya, yaitu menggunakan tipe data lain, yaitu yang pertama ada int, yaitu tipe data int mengambil satu argumen kemudian mengkonversikannya menjadi bilangan bulat. Dan di sebelah sini ada penulisan tipe data integer, yaitu yang pertama variable anything, kemudian ada fungsi dari tipe data casting integer ini sendiri. Setelah itu memasukkan fungsi inputnya, dan di sini akan ditampilkan output enter a number. Setelah itu akan ditarik lagi, user akan memasukkan um, nomor itu ke dalam input ini yang berbentuk integer atau bilangan bulat, dan akan dipanggil kembali di anything. Setelah itu di something, di sini ada anything ini sendiri, variabel ini yang sudah dimasukkan oleh user dengan menggunakan fungsi input, kemudian akan dipangkatkan 2. Jadi misalnya user memasukkan input 2 kemudian dipangkatkan 2, maka outputnya akan keluar 4. Yang kedua sendiri ini ada tipe data float yang mengambil satu argumen kemudian mengkonversikan menjadi bilangan berkoma. Di sini ada penulisan dari tipe data float. Kemudian di sini ada variable anything, di sini ada fungsi float, di sini ada fungsi input sendiri, terus ada fungsi argumen untuk memasukkan yang memerintahkan user untuk memasukkan angka ke dalam fungsi input ini, kemudian akan dikonversikan menjadi bilangan float atau bilangan berkoma, dan akan dipanggil lagi oleh anything ini. Kemudian di sini ada variable something yang memanggil variable anything, kemudian dipangkatkan dengan 2. Di sini misalnya kita memasukkan bilangan 2 3, maka dia akan dipangkatkan 2 dan akan keluar hasil 6. Selanjutnya lebih lanjut tentang input dan tipe data. Dengan kombinasi dari input, integer, atau float, membuat lebih banyak kemungkinan seperti misalnya menghitung garis miring segitiga atau hipotenusa.
tanda tambah, operator tanda tambah ketika diterapkan pada dua string menjadi operator penggabungan atau concatenation. String tambah string. Jika ingin tanda tambah menjadi penggabung bukan penambahan, kita harus memastikan bahwa kedua argumennya adalah string. Dan ini merupakan replikasi. Tanda bintang atau asterisk ketika diterapkan pada sebuah string dan angka atau angka dan string karena tetap komutatif dalam posisi ini menjadi operator replikasi. Dan ini bentuk dari operator replikasi sendiri itu yaitu string, asterisk, number, koma, number, kemudian asterisk lagi dan string. Ini replikasi string sebanyak jumlah yang ditentukan oleh angka. Seperti contohnya itu misalnya kita memasukkan string Kevin, kemudian memakai tanda asterisk ini, kemudian ditambahkan, kemudian dimunculkan lagi angka 3 di sini, maka akan menghasilkan Kevin. Nah, di sini contoh lainnya itu ada string number sendiri itu yaitu berbentuk 2, kemudian dia di asteriskkan di dalam kalimat ini, terus ada 2 lagi, maka akan menghasilkan 2 seperti yang dijelaskan pada sebelumnya yaitu string tambah string. Jadi di sini hasilnya 22 bukan 4, bukan 2 tambah 2 sama dengan 4. Konversi tipe data string jika menggunakan fungsi integer dan float untuk mengonversi string menjadi angka, maka kita juga dapat mengonversi angka menjadi string. Jauh lebih mudah dan aman. Operasi semacam ini selalu memungkinkan. Sebuah fungsi yang mampu melakukannya disebut string dengan bentuk string dalam kurung number. Sekarang ada di 2.6.1.9 yaitu lab simple input dan outputnya. Berdasarkan perintah pada 2.6.1.9 didapatkan kode program bergambar di samping. Ini kode program yang dibuat oleh saya dan akan menghasilkan output berikut, yaitu yang pertama di sini output dari masukan nilai A sama dengan 3 ini dihasilkan dari argumen masukan nilai A ini. Kemudian user akan menginput angka 3 di sini dengan tipe data float dan akan dimasukkan ke variabel A. Kemudian di sini ada masukan nilai B dihasilkan dari argumen di sini. Terus user akan menginput angka 3 dengan tipe data float dan dimasukkan ke dalam variabel B. Addition sama dengan A plus B, subtraction sama dengan A min B, multiplication sama dengan A kali B, division sama dengan A bagi B. Di sini print hasil penjumlahan A dan B. Di sini output dari hasil penjumlahan A dan B ini didapat dari hasil penjumlahan A dan B print ini. Kemudian angka 6.0 ini diambil dari addition, fungsi additionnya, yaitu A tambah B ini ditambahkan dari nomor yang sudah diinput sendiri oleh user, yaitu 3 di variabel A dan 3 di variabel B, dan didapatkan hasil 6.0 dikarenakan menggunakan tipe data float, maka di sini ada bilangan berkomennya yaitu titik 0. Kemudian hasil pengurangan A dan B ini didapat dari subtraction dengan yaitu 3 dikurang 3, yaitu variabel A yang bernilai 3 kemudian dikurangi dengan variabel B yang juga bernilai 3, maka hasilnya 0.0. Dikarenakan memakai float maka ada bilangan berkoma 0. Kemudian ada multiplication yaitu A dikali B. Perkalian ini
Hasil perkalian A dan B adalah ini didapat dari argumen di print hasil perkalian A dan B ini. Kemudian angka 9.0 ini dapat dari perkalian dari variabel A dengan variabel B-nya yang dipanggil pada multiplication ini. Kemudian hasilnya 9.0 dan selanjutnya ada hasil pembagian A dan B didapat dari output ini. Kemudian 1.0-nya didapat dari variable division yang berisi variabel A dibagi variabel B dan akan menghasilkan output 1.0. Selanjutnya, berdasarkan perintah pada 2.6.10 didapatkan kode program pada gambar di samping. Itu ini dan akan menghasilkan output berikut. Enter value ini didapatkan dari argumen enter value for x ini. Kemudian user akan memasukkan angka yang sudah disediakan oleh fungsi input ini sendiri yang akan bernilai float. Kemudian di sini y ini didapat dari print y-nya dan juga nilai dari 36 ini didapat dari variabel y yang bernilai x ini yang berisi angka yang sudah dimasukkan oleh user. Di sini karena nilai dari variabel y ini 36, jadi di sini kemungkinan angka di variabel x ini merupakan 6 dikarenakan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Di sini bilangan berkoma dikarenakan memakai tipe data float. Jadi kesimpulannya, fungsi print digunakan untuk mengirimkan data ke konsol, sedangkan fungsi input digunakan untuk mendapatkan data dari konsol. Fungsi input dilengkapi dengan parameter opsional string prompt. Parameter ini memungkinkan Anda menampilkan pesan sebelum input dari pengguna. Contohnya itu sendiri nama sama dengan input. Setelah itu buka kurung, masukkan nama Anda, print halo, buka kurung, nama, ditambah senang bertemu denganmu. Ketika fungsi input dipanggil, alur program akan dihentikan. Simbol prompt akan berkedip meminta pengguna untuk mengambil tindakan ketika konsol beralih ke mode input. Sampai pengguna memasukkan input atau menekan tombol enter. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.